adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Tanggal berapa hari ini ya? Hari ini hari Minggu tanggal 29 November. Wah, kita sudah ada di penghujung bulan November. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Desember. Wah, nah adik-adik, hari ini kita mau ibadah hari Minggu pelayanan anak ditemani oleh Kak Nita dan juga Kak Oi yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Adik-adik, Kak Nita mau tanya sama adik-adik, adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Wah, baik Kak, sehat Kak. Wah, puji Tuhan semuanya. Kakak berharap dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Oke, adik-adik kita mau ibadah. Nah, sekarang kakak minta sama adik-adik di rumah untuk mempersiapkan diri dahulu karena kita mau masuk dalam ibadah. Persiapkan dirinya, kemudian duduk yang rapi dan jangan lupa siapkan apa? Alkitabnya. Wah, hebat yang sudah menyiapkan Alkitab. Yang belum menyiapkan Alkitab, Alkitabnya diambil dulu ya, kemudian ditaruh dengan baik, kemudian adik-adik sudah siap untuk beribadah. Nah, adik-adik, kalau semuanya sudah siap, berarti kita mau masuk dalam ibadah. Sebelumnya, mari kita saat teduh dulu sejenak. Yuk, duduk yang manis, yang rapi, kemudian kita ambil sikap doa untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kakak mengundang adik-adik semua yang di rumah untuk berdiri. Nah, di awal biasanya kita nyanyi lagu apa ya? Iya, lagu Mars Pelayanan Anak. Yuk, semuanya berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Harus dengan semangat dan dengan sukacita. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Mars Pelayanan Anak. Adik-adik tetap berdiri ya, tetap berdiri. Kita mau bersukacita menyanyi bersama-sama. Ada dua lagunya, lagunya pakai gerakan juga. Nah, lagunya yang pertama itu, kedua tanganku mempunyai jari, kemudian dilanjutkan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Wah, aku tahu lagunya Kak. Wah iya, semuanya tahu dong lagunya. Ya, nanti adik-adik kalau yang belum hafal nanti ada liriknya, kemudian ada gerakannya, adik-adik bisa ikuti dari rumah. Yuk kita menyanyi bersama-sama, jangan lupa pakai gerakannya ya.
ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, tadi kita semua sudah bersuka cita bersama, sudah menyanyi dan menari bersama-sama. Sekarang kita mau masuk dalam doa pembuka. Adik-adik tetap berdiri ya. Aduh Kak capek, nggak apa-apa dong ya. Kita tetap berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah kepadamu. Engkau memberkati dan urapi kami, kiranya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Memberkati juga perangkat yang kami gunakan, semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, nah kemudian tetap berdiri juga. Nah kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah siapa yang sudah tidak sabar? Nah firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Oi. Nanti kita dengar cerita ya sama-sama ya dari Kak Oi ya. Nah sebelumnya kita mau menyanyikan lagu untuk mendengarkan firman dan kemudian kita mau berdoa lagi. Ya adik-adik tetap sabar ya untuk berdiri ya. Nah kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 149, lagunya Aku Mau Mendengar Seperti Samuel. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah
kita mau masuk di dalam firman Tuhan, kita mau dengar cerita. Sebelumnya yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Engkau mau urapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Memberkati juga ke Owi yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, sekarang boleh duduk semuanya. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dengarkan cerita dengan baik ya. Oke, semuanya pasti hebat bisa mendengarkan cerita dengan baik, dengan sikap duduk yang benar, kemudian menyiapkan Alkitabnya dengan benar. Yuk kita dengarkan cerita bersama-sama. Ya, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Hari ini Poi dibantu oleh teman kita. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu jadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Ya, adik-adik, hari ini kita masih membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus itu adalah nama sebuah kota. Iya, kota Korintus adalah kota pelabuhan. Adik-adik tahu nggak pelabuhan? Pelabuhan adalah tempat, ada banyak apa tuh di pelabuhan? Siapa yang pernah ke pelabuhan? Nah, ada banyak apa di pelabuhan? Iya betul, ada banyak kapal. Kota Korintus adalah kota pelabuhan, sama seperti tempat kita tinggal nih, kota Tanjung Priuk. Ada pelabuhan kan?
di dekat gereja Sola Gracia, kalau lurus lagi ke arah Ancol ada pelabuhan. Nah, kota Korintus sama seperti itu. Kota pelabuhan, ada banyak kapal datang untuk berjualan, untuk berdagang. Jadi di kota Korintus ini ramai sekali. Ada banyak orang datang, berjualan, jadi ada banyak uang di kota Korintus. Dan karena itu, karena kota Korintus adalah kota perdagangan dan kota pelabuhan, jemaat di Korintus rata-rata adalah jemaat yang kaya, punya banyak uang. Nah, itu jemaat di kota Korintus. Kalau orang kaya, menurut adik-adik nih, kalau orang kaya suka memberi atau tidak? Suka nggak? Punya banyak uang loh orang kaya. Wah, ini jawabnya ada yang iya, ada yang enggak. Iya betul. Orang kaya bisa memberi karena dia punya banyak uang. Nah, jemaat di Korintus juga ada yang suka memberi karena mereka punya uang. Tapi sayangnya adik-adik, di kota Korintus ya ada orang-orang yang memberinya karena pengen terima balik gitu. Jadi misalnya gini, aku mau kasih persembahan ke Tuhan, aku kasih 1 juta. Tapi dalam hati mereka berharap nanti Tuhan kasih lagi uang 2 juta atau 3 juta. Jadi mereka memberi karena mengharapkan dapat lebih banyak lagi. Menurut adik-adik itu bagus nggak sikapnya? Enggak ya. Nah, ada juga orang-orang Korintus, jemaat di Korintus yang mereka punya banyak uang. Tapi saat Rasul Paulus minta bantuan, kan Rasul Paulus melayani juga di kota-kota lain kan. Di kota-kota lain ada yang jemaatnya tidak punya banyak uang, kesusahan. Rasul Paulus minta bantuan nih. Bisa nggak jemaat Korintus membantu? Ada juga jemaat yang nggak mau bantu, karena mereka nggak mau jadi miskin. Menurut mereka, nggak mau nanti kalau aku bantu uangku jadi tinggal sedikit gitu. Nah, itu jemaat di Korintus. Karenanya hari ini bacaan kita, Rasul Paulus ingin menasehati jemaat di Korintus supaya mereka mau memberi dengan hati yang benar, dengan sikap yang benar. Rasul Paulus kasih contoh di ayat 2, coba adik-adik yang udah bisa baca, lihat lagi ayat 2. Di situ Rasul Paulus kasih contoh jemaat di, nih ada tulisannya di bawah nih, Makedonia. Jemaat di mana? Makedonia. Jemaat di Makedonia. Makedonia ini nama kota juga. Nama kota di Asia Kecil. Jemaat di Makedonia, situasi mereka di sana, mereka itu miskin, gak punya banyak uang. Mereka itu menderita karena dianiaya. Mereka suka dikejar-kejar, mereka suka ditindas, mereka menderita. Dan mereka gak punya banyak uang, gak punya banyak makanan. Tapi luar biasanya, jemaat di kota Makedonia senang memberi. Walaupun mereka miskin, tapi kata Rasul Paulus, mereka kaya dalam kemurahan hati, dalam kebaikan hatinya. Mereka suka memberi adik-adik. Wow, luar biasa ya. Koi jadi ingat cerita, nih ada gambarnya. Adik-adik lihat ya. Nih, ingat gak ini gambar apa nih? Cerita waktu itu Tuhan Yesus lagi di bait Allah. Orang-orang kasih persembahan. Ada orang-orang kaya yang memberi persembahan banyak, besar. Mereka punya uang banyak kan? Tapi ada seorang janda, dia cuma kasih uang 2 peser. 2 peser itu sedikit sekali adik-adik. Pada zaman itu 2 peser itu upah kerja dalam 1 hari. Taruhlah kalau sekarang berapa ya? Upah kerja 1 hari, mungkin janda ini pekerjaannya pekerjaan biasa 10.000 atau 20.000.
nggak terlalu besar. Sedangkan orang-orang kaya kalau zaman sekarang mungkin mereka kasih persembahannya 500.000, 10 juta, besar lah pokoknya. Janda miskin ini tidak memberi banyak. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus bilang, persembahan janda miskin ini jauh lebih besar dibandingkan orang kaya. Kenapa? Karena dia memberikan seluruh hartanya, seluruh uangnya. Jadi janda ini kerja seharian dari pagi sampai malam capek, dibayar 2 peser, semuanya dia kasih buat Tuhan. Wow, Tuhan Yesus melihat walaupun si janda ini miskin, gak punya banyak harta, tapi dia masih mau memberi buat Tuhan. Nah, sama seperti jemaat Makedonia. Walaupun mereka hidup miskin, mereka aja susah hidupnya, tapi mereka masih mau bantu pelayanan Paulus. Mereka masih mau memberi buat saudara-saudara mereka yang kesusahan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari jemaat di Makedonia untuk juga mau memberi, untuk juga mau jadi berkat buat orang lain. Siapa yang mau jadi berkat? Iya, luar biasa adik-adik. Untuk kita mau jadi berkat, untuk kita mau memberi, ada 3 hal yang Koi mau ingatkan. Yang pertama, adik-adik, kalau kita mau memberi, kita harus ingat ya, kita bisa memberi karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberi buat kita. Kau ulangin, ayo. Kita bisa memberi karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberi buat kita. Nih, tuh Tuhan Yesus udah mati di kayu salib. Dia memberi dirinya buat kita diselamatkan. Kalau kita bisa memberi, itu bukan karena kita kuat, kita mampu, bukan karena kita kaya, kita punya banyak uang, tapi semata-mata karena Tuhan Yesus yang udah lebih dahulu kasih ke kita. Itu namanya kasih karunia. Kita dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih mama papa yang rajin bekerja, sehingga Tuhan berkati. Nah, berkat yang dari Tuhan itu, Tuhan udah kasih dulu kan ke kita, baru kita bisa bagi ke orang lain. Itu memberi. Bukan dari uang kita sendiri, emang uangnya uang saya, tapi kan siapa? Uangnya dari mana kalau bukan Tuhan yang kasih? Iya, jadi kalau kita tahu bahwa aku memberi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi, boleh sombong nggak? Iya, nggak boleh sombong. Jangan mentang-mentang udah kasih persembahan besar, terus kita semau-maunya. Di sekolah minggu, teman-teman cuma kasih persembahan 5.000, 2.000, aku 20.000 dong. Terus adik-adik ngambil snacknya paling banyak. Atau teman-temannya suruh duduk di lantai, aku di kursi yang paling bagus. Nah, itu sombong, gak boleh. Ya, ingat ya, kalau kita bisa memberi itu karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi buat kita. Iya. Yang kedua, dari tadi contohnya memberi uang. Kak, aku kan masih kecil, aku belum punya uang, aku belum kerja. Nah, hal kedua yang adik-adik perlu tahu, memberi itu tidak selalu harus berupa uang. Iya, bisa loh, memberi itu gak harus selalu berupa barang. Nih lihat nih gambarnya, ada beberapa contoh. Tuh, ada anak kecil yang sedang bantu mamanya cuci piring. Ada apa tuh? Anak yang membantu orang tua nyeberang jalan. Satu lagi ada anak yang sedang ngajarin teman-temannya belajar. Apakah mereka memberi uang? Enggak kan? Ngasih barang enggak? Enggak.
Ini contoh-contoh perbuatan membantu tanpa mengeluarkan materi, tanpa mengeluarkan uang. Adik-adik bisa nggak? Di rumah adik-adik bisa jadi berkat dengan cara membantu orang tua di rumah. Siapa yang suka bantu mamanya dan papanya di rumah? Apa? Bantunya apa? Bantu apa? Iya, kalau bangun tidur rapihin tempat tidurnya sendiri, itu udah memberi tenaga kita untuk bantu supaya mama nggak capek-capek lagi rapihin kamar. Apalagi yang udah besar, kalau habis makan cuci piringnya sendiri nggak? Cuci piring sendiri kan gampang, ya. Terus apalagi? Nah, kalau habis belajar, bukunya dirapihin lagi, taruh lagi di tempat buku yang semula, jangan berantakan, ya kan? Itu memberi. Untuk adik-adik yang TK, aku belum bisa Kak rapihin sendiri. Koi punya cerita, Koi punya keponakan, waktu itu dia masih kecil, umurnya baru 2 tahun. Ngomongnya masih cadel, masih belajar ngomong. Kalau habis main, dia belum bisa rapihin mainannya sendiri. Belum bisa bantu apa-apa. Habis makan, makan aja masih disuapin. Belum bisa bantu. Tapi tahu nggak? Dia jadi berkat loh adik-adik. Gimana cara jadi berkatnya? Dia suka nyanyi. Nah, dia suka nyanyi. Nyanyinya masih, ngomongnya masih belum benar. Dia suka nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Tapi ngomongnya masih belepotan. Dia ngomongnya bukan hidup, tapi hadup. Hadup nih daya jempatan. Jadi semua orang di rumah ketawa. Wah, omanya ketawa, tante-tantenya ketawa. Bahkan sampai embahnya, uyutnya juga ketawa. Karena lucu. Nah, adik-adik yang kecil bisa menghibur mama papa, menghibur oma opa di rumah, om tante dengan nyanyi, dengan cerita. Mama papa, oma opa tuh seneng dengar adik-adik cerita, dengar adik-adik nyanyi, puji Tuhan apalagi. Itu jadi hiburan, jadi penyemangat. Nah, adik-adik yang TK juga bisa jadi berkat, ya. Iya. Terus kalau udah yang besar, adik-adik kelas tanggung, kalian harusnya lebih banyak lagi yang bisa dilakukan. Ya, bantu mama di rumah ngajarin adik belajar. Ini kan lagi belajar online kan. Kadang mama tidak bisa bagi waktu untuk dampingin adik-adik belajar sama ngerjain kerjaan rumah. Nah, kakak-kakak nih yang udah tanggung, bantu adiknya ngerjain, bukain PR-nya halaman berapa, gimana cara ngerjainnya. Itu udah memberi diri, memberi waktu, memberi ilmu kalian yang sudah kalian punya jadi berkat. Ya. Kita semua bisa jadi berkat. Dan semua kita nih pasti bisa memberi doa. Wah, itu gampang sekali. Adik-adik, kita dari 2 minggu lalu itu sudah ada ibadah doa malam lagi. Setiap hari Senin jam 7 via Zoom. Ikutan ya. Kita bisa saling mendoakan di situ. Nah, mendoakan orang lain itu memberi, itu jadi berkat. Adik-adik berdoa, kalau nggak bisa ikut Zoom karena mungkin papa kerja, handphonenya nggak ada atau tidak memungkinkan situasinya, adik-adik berdoa aja sendiri atau ajak mama, temanku ada yang sakit, kita doain yuk. Nah, itu adik-adik udah jadi berkat, itu sudah memberi, oke? Dan yang ketiga, saat kita memberi, adik-adik harus dengan hati yang sedih atau sukacita? Iya, sukacita. Sukacita dengan hati yang senang. Terus dengan tulus atau sambil marah-marah?
dengan tulus. Kalau kita memberi bantuan ke orang lain, jangan sambil ngomel-ngomel. Mama minta tolong, kakak, tolong dong tadi mama nggak sengaja tumpahin tepung, tolong sapuin ya lantainya. Oh, adik-adik nyapunya sambil ngedumel, sambil ngoceh-ngoceh, sambil mulutnya gini. Aku mulu, tentang aku anak yang paling besar, aku mulu yang disuruh. Itu membantu sih membantu, memberi sih memberi bantuan, tapi tidak dengan sukacita. Seperti jemaat di Makedonia, kita mau belajar, mereka memberinya dengan sukacita. Mereka memberinya dengan tulus. Mereka nggak mengharapkan balasan seperti jemaat di Korintus. Ya udah, aku memberi aja. Ya adik-adik, jadi hari ini kita mau belajar memberi. Koi ulangin 3 poinnya. Kalau kita mau jadi berkat, kalau kita mau memberi, kita harus ingat yang pertama, kita bisa memberi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kita. Yang kedua, kalau kita memberi harus apa? Ya, kita bisa memberikan bantuan apa aja, nggak harus materi, tapi apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Ya, kasih yang terbaik. Dan yang ketiga, kita memberi dengan sukacita, dengan hati yang tulus, nggak usah mengharapkan balasan. Oke? Iya, seperti siapa? Tuhan Yesus. Coba adik-adik lihat di ayat terakhir. Tuhan Yesus aja mau memberi buat kita. Dia beri dirinya, Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Tinggal di sorga, hidup mewah, punya semuanya, punya dunia ini dan semua isinya. Tapi Tuhan Yesus yang maha kaya itu jadi miskin buat kita. Itu kan di ayat terakhir kan tadi? Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma suruh-suruh kita memberi. Dia udah kasih contoh dulu. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberi. Karena kita anak-anak Tuhan, kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Mau memberi. Oke? Sebagai pengingat bagi adik-adik agar selalu mau berbagi dan menjadi berkat buat orang lain, Koi kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sama-sama yuk kita baca dan ucapkan sekali lagi. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Terpujilah Kristus. Amin. Oke adik-adik, sekarang Koi punya challenge ya. Koi punya tantangan nih buat adik-adik. Tadi kita udah dengar kan firman Tuhan yang ngajarin kita untuk mau memberi, untuk jadi berkat. Tadi juga udah dibilang memberi itu tidak harus selalu berupa uang. Bisa apa aja. Nah sekarang Koi tantang adik-adik mau kelas tanggung, kelas kecil, kelas TK, semua bisa nih melakukannya. Di bawah ini ada nomor WhatsApp Koi ya. Adik-adik boleh kirim ide atau keinginan adik-adik untuk memberi atau membantu menolong. Apa yang kira-kira bisa adik-adik lakukan, bisa adik-adik wujudkan dalam 1 minggu ini. Jadi kirimin dulu idenya, misalnya Kak, ada teman sekolah aku, dia udah gak punya buku tulis sama pensil sama hapusan. Aku punya lebih di rumah, aku mau kasih ke dia. Bisa gak tolongin? Nah gitu, jadi kan karena situasinya lagi corona, kita gak bisa keluar-keluar rumah, nanti kakak-kakak layan ya akan tolongin adik-adik untuk kasih. Kalau ide kalian itu terpilih, nanti kakak layan yang akan datang ke rumah kalian, ambil apa yang mau kalian kasih itu,
Terus kasihin ke orang yang mau kalian kasih itu. Gak harus barang, bisa aja misalnya, Kak aku mau kasih surat ke oma aku, tinggalnya di sini. Nanti aku tulisin suratnya, biar oma aku seneng dengar kabar dari aku. Aku mau tulis atau aku mau bikinin prakarya, aku mau kasih buat tante. Kayak gitu, terserah apa aja. Atau ada yang mau kasih surprise, Kak aku mau bikin kartu ulang tahun buat kasih ke mama. Karena nanti minggu depan mama ulang tahun. Apa aja yang bisa kira-kira bisa diwujudkan ya dalam 1 minggu nanti kakak Layan akan pilih 3 orang, 1 anak tanggung, 1 anak kecil, 1 anak TK yang keinginan untuk memberinya bisa dibantu diwujudkan. Nanti kita akan rekam atau foto di ibadah minggu depan, kita akan lihat. Jadi adik-adik bisa jadi berkat buat orang lain, bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain agar terus mau memberi. Oke, Koi tunggu WhatsApp-nya sampai jam 4 sore ya. Kalau bisa adik-adik kirim voice note aja. Nanti minta tolong sama mama atau papa, kirim voice note. Biar nggak usah ngetik-ngetik kepanjangan. Koi juga nggak bisa baca. Pakai voice note ya, kirim. Kak aku punya ide, aku mau kasih apa, ke siapa. Ya nanti kalau kakak Layan hubungin, adik-adik siapin apa yang mau dikasihnya itu. Baru kita lakukan pemberiannya. Oke, ditunggu sampai jam 4. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan pujian yang berjudul Aku Suka Membagi yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari sektor Victory. Semua orang di dunia memahami 3M. Apa tuh 3M? Pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terima kasih. Halo adik-adik, masih tetap semangat ya? Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Oi dan juga sudah merespon firman Tuhan. Tadi teman kita ada yang menyanyikan lagu Respon Firman Tuhan. Wah, nah adik-adik di rumah jangan lupa ya, tadi cerita firmannya tentang apa? Nah, tidak hanya didengar, tetapi dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari di rumah. Oke? Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahannya sudah disiapkan belum? Ya, sekarang siapkan persembahannya. Dan seperti biasa uangnya dimasukkan di dalam amplop, kemudian amplopnya dititipkan kepada mama papa untuk dibawa ke gereja atau dititipkan kepada oma opa untuk dibawa ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 355, judulnya Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyi bersama-sama. Aku bawa dan berikan persembahan.
setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, saatnya kita mau berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Nah, adik-adik ambil sikap yang baik lagi ya, duduk yang baik lagi, ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa dan doa akan dibawakan oleh Kak Oi. Oke? Mari kita berdoa bersama-sama ya adik-adik dengan sikap yang baik. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan, juga mendoakan pokok-pokok doa syafaat kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang maha baik, kami bersyukur atas hidup pemberian dari Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Uang yang kami berikan sebagai persembahan ini Tuhan, asalnya juga dari Tuhan. Biarlah Tuhan terima, Tuhan kuduskan persembahan kami dan dapat dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa memberi kepada Tuhan. Ajar kami juga untuk bisa memberikan diri kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, semua yang terbaik yang kami punya untuk Tuhan dan untuk menolong sesama kami. Terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar dari jemaat di Makedonia yang mau memberi meskipun mereka berada dalam kondisi yang miskin dan menderita dalam kekurangan, tapi mereka bisa tetap jadi berkat dengan memberikan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan anak di gereja kami. Terima kasih kalau sampai minggu ini, minggu Advent pertama, kami tetap bisa beribadah meskipun secara daring melalui internet. Kami rindu Tuhan bisa berkumpul kembali saat pandemi sudah selesai dan kami bisa bersekutu bersama-sama teman-teman dan kakak-kakak layan kami di gereja ataupun di rumah-rumah tempat kami biasa beribadah. Tuhan tolong agar pandemi ini cepat selesai dan kami bisa beribadah dan beraktivitas seperti biasa lagi. Tuhan, tolong mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang terkena virus corona dan menderita sakit COVID-19, mereka yang harus berada dalam karantina, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah sendiri. Tuhan, tolong berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan adalah Allah penyembuh kami. Engkau Jehovah Rafael kami, Engkau sanggup mengangkat segala sakit penyakit dan menyembuhkan kami. Kami bersyukur kalau ada jemaat-jemaat kami, teman-teman kami, keluarga kami yang pernah kena COVID-19 dan mereka sudah pulih, sudah sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati para dokter dan Dokter Terawan, Menteri Kesehatan kami, juga Presiden Jokowi yang mengatur negara kami, mengatur kebijakan-kebijakan untuk agar pandemi ini segera berakhir dan banyak warga yang terlindungi darinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, Ibu Pendeta Ina. Tuhan berikan hikmat agar dapat memimpin jemaat kami dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Para presbiter, para pengurus dan pelayan yang juga bekerja untuk membangun iman kami dan setiap jemaat yang ada di gereja kami. Tuhan, kami mau terus belajar hidup taat dan setia pada Tuhan, menghormati Tuhan dalam segala hal dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga dalam hidup kami.
Berkati keluarga kami, mama, papa, adik kakak, om, tante, oma, opa, semua keluarga besar kami Tuhan. Biarlah kami boleh saling mengasihi, saling menghargai dan menghormati, dan kami boleh terus belajar untuk memberi diri kami bagi Tuhan, memberi yang terbaik juga buat sesama, menjadi berkat. Meskipun kami kecil, tapi Tuhan bisa pakai kami jadi alat berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, perkenankan setiap kami untuk kembali beribadah minggu depan. Berikan kami koneksi internet yang baik, gadget yang kami gunakan juga jadi berkat. Ini doa kami Tuhan, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik semuanya hebat. Sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dari awal sampai sudah mau selesai. Ya, kita tadi sudah bernyanyi menari bersama-sama, kemudian kita sudah mendengarkan cerita, sudah memberikan persembahan, sudah berdoa juga. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah ini. Kita mau tutup ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau mengingatkan kepada adik-adik yang ada di rumah bahwa adik-adik di situasi saat ini tetap di rumah, beribadah dari rumah. Nah, nanti minggu depan kita bertemu lagi untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak jam berapa? 8 pagi. Nah, jadi dari hari Sabtu ingatkan mama papanya ya. Mama papa besok aku ibadah loh, bangunin ya. Atau lebih baik lagi, adik-adik bangun sendiri pagi-pagi. Wah, sudah mandi, sudah ganti baju yang rapi, sudah siap untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan main game terus, tapi harus ikut ibadah ya. Oke, jangan lupa. Nah, kemudian adik-adik di rumah harus tetap jaga kesehatan, tetap harus semangat juga untuk belajar. Walaupun belajarnya dari rumah, tentunya membosankan ya. Tapi enggak apa-apa adik-adik tetap terus berdoa supaya situasi ini cepat berlalu. Dan kita bisa bertemu untuk beribadah dan adik-adik bisa pergi ke sekolah untuk belajar. Nah, kakak mau ingatkan dan menyemangati adik-adik semua di rumah untuk tetap selalu semangat dan bersuka cita. Dan jangan lupa untuk tetap terus berdoa, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, kalau keluar pakai masker. Ya, ingatkan juga untuk mama, papa, oma, opa, dan semua orang yang ada di rumahmu. Jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Nah, oh iya, ada satu lagi. Jangan lupa adik-adik, tadi Kak Oi memberikan challenge kepada adik-adik. Ya, masih ingat ya? Nah, nanti kalau seandainya misalnya mama papa lagi pergi, nanti diingatkan, mama papa tadi di ibadah sekolah minggu, aku punya challenge. Nanti minta tolong ya sama mama papa atau kakak ya, untuk membantu adik-adik membuat challenge tersebut dengan mengirimkannya di nomor WhatsApp Kak Oi. Setelah sudah dibantu, adik-adik harus bilang terima kasih. Oke, nah adik-adik kita mau tutup ibadah pelayanan anak pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Sertai Kami Tuhan. Oke, adik-adik harus tetap semangat ya. Kita semua berdiri yuk untuk menyanyikannya bersama-sama. Setelah itu kita menerima berkat Tuhan. Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si
Ya adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Sebagai penutup, Koi mau ingatkan, coba ini jadi ayat hafalan ya buat kita semua. Adik-adik hafalkan ayat ini, simpan di dalam pikiran, simpan di dalam hati. Matius 5 ayat 7. Coba buka. Matius 5 ayat 7. Nih, kita baca ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, kita baca ayatnya juga. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, adik-adik ingat ya, kita harus jadi berkat, kita harus terus memberi. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Tuhan udah murah hati sama kita, kita juga harus murah hati buat orang lain. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapak, terima kasih kalau kami sudah selesai beribadah. Kami sudah boleh puji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang mau menjadi berkat dan memberi, jadi orang-orang yang murah hati. Jadikan kami saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan menutup ibadah kami akan melanjutkan aktivitas kami, tapi sebelumnya kami mohon berkat yang hanya berasal dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.